Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-363, tanggal 28 Desember 2024, diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 dengan perikop nasihat tentang berdoa. Sebagai nats atau ayat inti adalah sebagai berikut. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itulah ayat hari ini. Bacaan pagi diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 20. Gembala dan malaikat. Sebagai bacaan malam diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai dengan 7. Pelayan Allah. Sebagaimana biasanya, kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Desember dengan topik kenakanlah perlengkapan senjata terang. Itulah topik kita selama bulan Desember, dan dijabarkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang akan datang dalam dunia. Nah, di sini dikatakan akan datang. Sekarang pada hari ini kita lihat Yesus sudah datang ke dunia, yang mana dinubuatkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dengan kemuliaannya kita melihat waktu Yesus lahir, bintang terang terhadap gembala-gembala di timur, sehingga mereka melihat bintang terang itu sangat kaget apa yang terjadi, dan mereka bertanya-tanya. Maka malaikat datang kepada mereka menyampaikan berita dengan terang yang sangat bersinar kepada mereka, sehingga mereka semua takut. Tapi malaikat mengatakan, jangan takut, telah lahir bagimu hari ini di kota Daud Yesus, anak Allah, dan sedang berbaring di palungan di kota Bethlehem. Nah, dan kedatangan Yesus juga sudah dinyatakan oleh Allah sendiri dalam Yohanes
pasal 3 ayat 16. Begitu besar, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di bulan Desember ini, senjata terang telah datang ke dunia. Kita lihat dalam Lukas 2 ayat yang 11. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamat dunia, yaitu Kristus Tuhan. Dialah senjata terang itu. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus bicara dengan orang banyak. Dengan orang banyak itu, itulah waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 roti. Tapi bisa makan 5.000 orang. Di sana Yesus mengatakan, akulah terang. Akulah terang dunia. Orang yang mengikuti aku tak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang kehidupan. Jadi terang itu bisa melawan kegelapan yang dikuasai oleh iblis. Dan Yesus terang kehidupan. Dan juga Yesus adalah sebagai roti hidup. Pada saat dia memberi makan, banyak setelah dia selesai dan mau pergi naik perahu, tapi dia di seberang danau Galilea. Dan orang bertanya kepada dia, kapan Bapak Guru ada di sini? Kata murid-muridnya. Tapi Yesus tahu mereka itu tidak membicarakan keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Yesus, bahwa bisa memberi makan 5.000 orang. Tapi mereka bertanya, kapan Bapak Guru ada di sini? Yesus langsung mengatakan kepada mereka, kalian bukannya membicarakan masalah keajaiban-keajaiban yang diperbuat, tetapi bahkan mungkin karena sudah makan kenyang, sehingga mungkin masih mau diberikan lagi dengan makan. Dan pada waktu itu juga Yesus langsung mengatakan bahwa janganlah bekerja hanya untuk mencari makanan yang bisa habis dan bisa basi. Itu kata Yesus. Tetapi carilah makanan yang bisa memberi hidup kekal selama-lamanya. Itu dinyatakan oleh Yesus. Dan orang banyak mengatakan, berikanlah itu kepada kami, katanya. Maka Yesus menjelaskan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan lagi selama-lamanya. Dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan selama-lamanya. Jadi datang dan percaya kepada saya
dijamin hidupmu kekal selama-lamanya. Itu yang mau disampaikan oleh Yesus. Maka dikata, janganlah kamu hanya bekerja untuk makan dan minum, karena makanan bisa habis dan bisa basi. Tapi bekerjalah untuk mencari makanan yang memberi hidup kekal dan abadi. Itulah Yesus. Jadi maksud Yesus supaya percayalah kepada Yesus dan datanglah kepada Yesus. Maka semuanya dalam hidupmu untuk ketenangan jiwa dan ketenangan batin, dan tidak akan haus, tidak akan lapar, akan tercipta pada diri kita. Dan itulah yang disebut makanan spiritual kita atau makanan rohani kita untuk menjadi hidup kekal dan abadi. Nah, jadi tadi Yesus sudah mengatakan dia roti hidup. Nah, sekarang pada saat Yesus mau naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, kalian jangan gelisah. Artinya jangan khawatir, karena saya akan pergi untuk menemui Bapa dan menyiapkan tempat bagi kalian. Nah, dalam hal ini tentu buat murid-murid Yesus ini masalah. Dia pergi untuk mempersiapkan tempat. Datang Thomas, bagaimanakah jalan ke sana? Nah, ini pertanyaan dari murid-murid Yesus, yaitu Thomas. Nah, maka Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, Yesus menyatakan dengan tegas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Wah, ini Thomas nih nyeletuk ya. Artinya dia kok ada perasaan yang kurang pas pada diri Thomas. Karena Yesus mengatakan tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Datanglah Filipus. Loh, Pak Guru, coba jelaskan kepada kami, di manakah Bapa itu? Supaya kami puas. Jadi tahu kami di mana Bapa itu yang Bapa bilang itu, kata Filipus ya. Yesus mengatakan, Filipus, kau sudah lama kau bersama saya, bukan? Tapi mengapa kamu masih belum mengerti siapa diri saya ini? Yesus bertanya kepada Filipus, kok kamu ini sudah aneh, kata, sudah lama kamu bersama dengan saya, tapi kok tidak tahu kamu kalau saya itu siapa? Inilah yang disampaikan oleh Yesus. Akhirnya Yesus mengatakan, melihat Bapa sama dengan melihat saya, sama dengan melihat Bapa. Jadi kalau sudah melihat Yesus, itu sudah melihat Bapa. Nah, kemudian dijelaskan oleh dia, percayalah kepada saya dan percayalah kepada Bapa dan percayalah kepada saya juga, kata Yesus. Karena saya bersatu dengan Bapa, Bapa bersatu dengan saya. Berarti melihat saya sudah melihat Bapa. Terus kamu mau cari di mana lagi Bapa itu? Itu disampaikan oleh Filipus. Ya, itu yang disampaikan oleh Yesus kepada Filipus. Nah, dan Yesus punya kuasa mengatakan dia melihat dia sama dengan melihat Bapa. Karena pada waktu dibaptis, dia dilantik oleh Allah. Bagaimana melantik Yesus waktu dibaptis?
Kita lihat dalam Matius 3 pasal 3 ayat yang ke-17. Ya. Dikatakan, ya, Matius dikatakan di sana, waktu Yesus dibaptis di sungai Jordan. Kalau kita baca dalam pasal 16 ya, Yesus waktu ditenggelamkan di dalam air dan bangkit, langit terbuka. Langit terbuka dan ada datang dari atas seperti roh Allah berbentuk merpati, turun dan hinggap di atas Yesus. Pada saat itu juga ada suara Allah dari surga yang sangat keras berbunyi demikian, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenaan dan dia menyenangkan hatiku. Jadi ini adalah merupakan pelantikan Yesus dari Allah. Kalau Allah itu berkenaan pada Yesus, maka Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, karena dia sudah didobatkan sebagai anak Allah dan kepadanya Allah berkenaan. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Yesus, hanya kepada Allah, percuma. Karena Yesus sendiri sudah diberikan kuasa oleh Allah, itu waktu dibaptis ya. Jadi mari pemikiran-pemikiran sekarang dalam Alkitab, mari kita semakin dewasa dalam hal mempelajari isi Alkitab ya. Karena situ sudah jelas, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi apa yang dikatakan Yesus, apa yang disampaikan Yesus kepada dunia ini, itu adalah merupakan atas persetujuan dari Allah, atas instruksi dari Allah. Karena dalam diri Yesus ada Allah. Tadi dikatakan, melihat saya sama dengan melihat Allah. Berarti Yesus sama dengan Allah. Nah, terus bagaimana lagi? Dan Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Sebelum dunia tercipta, aku sudah ada. Sebelum diciptakan ya. Yang diciptakan pertama itu adalah terang. Dalam Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang, maka terang pun jadi. Kenapa Allah menciptakan yang dulu terang? Itulah yang bisa menerangi kegelapan. Terang. Nah, maka terang itu pun disinonimkan sebagai Yesus datang ke dunia untuk melawan kegelapan-kegelapan, supaya manusia bisa berdamai dengan Tuhan Allah. Kalau kita lihat dalam 1 Titus ya, bahwa Allah berdamai dengan manusia karena roh Allah pada Yesus. Jadi Yesuslah mendamaikan kita dengan Allah. Dan Yesus punya otoritas yang unik, yang luar biasa dari Allah. Dengan dilantiknya Yesus waktu dibaptis di sungai Jordan. Nah, sekarang dengan pedoman kita pada bulan Desember ini adalah menggali secara dalam tentang Yesus, siapa Yesus. Nah, sekarang bisa kita lihat sebagai kesimpulan akhir mengenai Yesus ya. Pertama, Yesus adalah sebagai terang dunia untuk melawan kegelapan.
Itulah Yesus sebagai terang dunia melawan kegelapan, sehingga manusia-manusia tidak boleh lagi dikuasai oleh kegelapan, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa si jahat. Iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. Dan waktu Yesus juga dapat pencobaan dari iblis waktu dia berpuasa, juga sudah menyerah iblis. Walaupun iblis memakai ayat-ayat Alkitab untuk menjatuhkan Yesus, tapi iblis juga tetap eksis. Dan pada saat terakhir waktu dibawa ke gunung, ya, iblis ini memang punya kekayaan, punya jabatan, segalanya dia miliki, segalanya. Maka pada saat terakhir dicobai, datang si iblis, segalanya, kerajaan, harta, kekayaan semua saya serahkan kepadamu, katanya kepada Yesus. Saya serahkan kepadamu, asal kau mau sujud kepada saya. Wah, ini memang benar-benar keterlaluan. Ya, mana sudah tidak makan 40 hari 40 malam Yesus, ya. Dikatakan lagi seperti itu. Akhirnya Yesus mengatakan, pergilah kau iblis, ya. Sebab dalam Alkitab ada tertulis, ya. Dan setiap ada tertulis, sembahlah hanya Allah yang Maha Kuasa, layanilah Dia dengan sepenuh hati. Kalau kita lihat memang bahwa sembahlah Dia, kita lihat dalam Markus, ya, 12 ayat 30, ya. Yesus menyimpulkan daripada hukum Tuhan yang 12 itu. Karena itu ada pernyataan daripada orang Yahudi, ya. Hukum yang manakah yang paling baik untuk dituruti, kata orang Yahudi. Dia menjebak Yesus, tapi Yesus sangat persuasif dan elegan menjawabnya. Hukum yang pertama yang harus kamu jalankan adalah kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada iblis, ya. Kasihanilah Tuhan Allahmu, artinya hanya kepada Tuhan Allah kau menyembah dan berserah kepada Dia. Dan hukum yang kedua katanya, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat penjabaran daripada salib, vertikal kepada Tuhan Allah dan horizontal kepada manusia. Nah, ini jawaban Yesus sehingga iblis tidak berkutik. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa Yesus sebagai terang dunia yang bisa melawan kegelapan dan kuasa-kuasa si iblis. Kemudian yang kedua, Yesus adalah sebagai roti kehidupan. Dialah yang bisa memberi hidup. Rohani kita bisa dihidupkan oleh Yesus karena Dia adalah roti yang hidup. Apa kata Yesus? Datang kepadaku, tidak akan lapar lagi selama-lamanya. Percaya kepadaku, tidak akan haus lagi selama-lamanya. Jadi antara haus dan lapar itu, ya, ada di bawah kuasa daripada Yesus secara spiritual. Dia menjamin kehidupan kekal di the news of Jerusalem. Itulah fokus
dan tujuan akhir hidup kita. Life after life, the news of Jerusalem, bersama dengan Allah. Tapi kalau death after life, itu bersama dengan iblis dan dikuasai oleh iblis. Hukumannya di lautan api. Seperti pernah kita katakan bahwa di sebelah kanan Bapa ada domba, dan di sebelah kiri dia ada kambing. Di sebelah kanan yang melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, maka kamu layak masuk surga. Di sebelah kiri yang melakukan kejahatan dan tidak sesuai dengan perintah Tuhan, kamu akan dimasukkan ke neraka. Jadi kita tinggal pilih, mau jadi domba atau mau jadi kambing. Tinggal pilih, ya. Nah, dan yang kedua, ya, tadi sebagai roti kehidupan. Dan yang ketiga, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Yesus kita sampai ke surga. Tanpa melalui Yesus tidak akan pernah sampai ke surga. Terus, bagaimana yang tidak kenal Yesus? Artinya sudah meninggal tapi tidak kenal Yesus. Nah, ini orang bertanya kadang-kadang seperti itu aneh, karena Yesus sudah mengatakan, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Berarti itu semua adalah kuasanya Yesus. Baik, ya, zamannya waktu Yesus lahir di dunia ada manusianya, maupun waktu Yesus belum lahir di dunia, manusia juga ada yang meninggal. Tapi Yesus mengatakan, aku Alfa dan Omega. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Jadi itu semua adalah prerogatif Yesus, ya. Jadi jelas. Jadi tetap hanya melalui Yesus sampai ke surga. Baik yang sudah meninggal pun sebelum Yesus datang ke dunia, baik yang belum meninggal pun seperti kita ini, ya, Yesuslah sebagai hakim nanti di tahta kerajaan itu di the news of Jerusalem. Nah, kemudian yang keempat adalah Yesus, kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kebenaran firman Tuhan itu? Pertama, ya, Yohanes 1 ayat 1. Ya. Firman itu, sabda itu, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Allah. Firman itu sendiri adalah Allah. Dan dengan firman itu Yesus ada. Maka dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Kembali lagi, pelantikan Yesus sebagai anak tunggal, sebagai yang dikasihi, dan dia juga sebagai Tuhan, dilantik. Itulah kebenaran firman. Jadi kebenaran firman itu apabila kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itulah kebenaran firman. Kalau ada mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu tidak kebenaran firman. Tapi kebenaran firman, Yesus adalah Tuhan, ya. Nah, dan itu dikuatkan dengan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan,
kebenaran, dan hidup. Jadi jelas ya. Tanpa melalui aku tidak ada yang sampai kepada Bapa. Itulah kebenaran firman Tuhan. Nah kemudian setelah kita melihat bahwa topik dalam bulan Desember ini adalah terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Yesus sudah datang ke dunia. Dan kita lihat tadi Yesus itu sebagai apa dan peranannya bagaimana. Nah kemudian kita masuk dalam perikop hari ini ya, yaitu dikatakan bahwa dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9. Nah ini nasihat tentang berdoa. Nasihat dalam berdoa ini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Itu yang mau perlu kita lihat ya. Nah, coba kita lihat analisa makna daripada perikop ini. Ya. Maknanya adalah perlunya, nah ini, perlunya sikap hormat dan pengakuan terhadap kedaulatan Allah dalam hidup kita. Itu makna. Jadi perlunya ya sikap hormat dan pengakuan terhadap kedaulatan Allah dalam hidup kita. Nah, kalau kita mencoba menghafal iman percaya setiap minggu, ya, aku percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan bumi. Itu selalu kita kumandangkan. Aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, dikandung daripada darah Maria dan seterusnya. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya persekutuan orang kudus. Nah, jadi dengan demikian, ya, makna daripada doa Bapa kami, ya, dikatakan bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini adalah perlunya sikap hormat dan pengakuan terhadap kedaulatan Allah dalam hidup kita. Kemarin Allah yang Maha Esa dan yang satu-satunya Allah yang berkuasa. Dan sekarang kita menghormati Dia, mengakui kedaulatan Tuhan. Nah kemudian doa yang diajarkan Yesus ini itu menggambarkan kita untuk merendahkan diri dan mengarahkan hati kita kepada Allah yang Maha Tinggi, Maka Kuasa, Maha Esa, dan mengingat akan kehendaknya dalam hidup kita. Jadi semua dalam hidup kita itu adalah rencana dan daripada Tuhan, kehendaknya. Kita bisa hidup atas kehendaknya. Kita pun harus meninggalkan dunia ini juga atas kehendak Tuhan. Ya. Karena mati, hidup adalah given atau pemberian. Jadi kalau kita juga mau hidup saat ini, ya pemberian Tuhan. Kalau kita juga mati, itu juga pemberian, bukan hukuman. Maka orang kadang-kadang salah menafsirkan. Kalau mati itu seolah sudah hukuman. Bukan. Mati itu adalah pemberian, given. Maka Paulus mengatakan tidak takut pada kematian. Bahkan ya, terutama bagi orang-orang yang umur 70 tahun ya, haruslah seperti Paulus. Berpikirlah seperti Rasul Paulus. Orang-orang yang berumur 70 tahun ke atas. Ya. Apa pikiran Paulus?
Paulus mengatakan, kalaupun saya masih di dunia ini, saya senang. Masih bisa berbicara dengan teman-teman, memberitakan firman Tuhan. Tapi kalaupun saya harus berangkat ke surga atau meninggalkan dunia ini, it's okay. Karena dikatakan dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan dan teguh atau sabar dalam kesesakan, dan tekunlah berdoa. Nah, doa itu bagaimana? Nah, ini kita bicarakan masalah doa ini sekarang. Bapa kami yang di surga, ya, dan mengakui kedaulatan dan hormat kepada Tuhan sebagai perencana hidup kita. Inilah. Nah, kemudian penafsir Alkitab seperti John Stott, ya, itu mengatakan bahwa, ya, doa yang benar bukan hanya sekedar permohonan. Ini dicatat nih. Doa yang benar bukan hanya dengan permohonan, tetapi juga pengakuan akan kedaulatan Tuhan, ya, Allah, dan keinginan untuk hidup dalam kehendaknya. Jadi dalam lebih ekstrim lagi dikatakan bahwa kita berdoa bukan supaya didengar oleh Tuhan, tapi kita berdoa memahami apa jawaban Tuhan. Kalau supaya didengar, wah, itu sangat salah. Kita belum berpikir pun Tuhan sudah mendengar. Baru kita merencanakan dalam pikiran kita, Tuhan sudah tahu. Jadi bukan supaya didengar oleh, kalau Tuhan sudah mendengar dan Dia selalu mengikuti kita. Tuhan tidak pernah tidur melihat kita. Dia sangat mendengar. Jadi kita berdoa bukan supaya didengar oleh Tuhan, tapi bagaimana kita merespon apa jawaban Tuhan terhadap doa kita. Itulah yang benar. Nah, di sini John Stott mengatakan bahwa doa yang benar bukan hanya sekedar permohonan, tetapi juga pengakuan akan kedaulatan Tuhan Allah dan keinginan untuk hidup dalam kehendaknya. Nah, kenapa dikatakan seperti ini? Karena Tuhan tidak mau kematian orang fasik, tetapi pertobatan meninggalkan kejahatannya. Jadi Tuhan tidak mau kematian orang jahat, tidak mau. Dia mau pertobatan. Kita lihat dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Aku tidak senang kalau orang jahat mati, kata Tuhan. Sebaliknya, aku ingin ia meninggalkan dosa-dosanya supaya ia tetap hidup, ya. Jadi meninggalkan dosa-dosanya supaya ia tetap hidup. Maka Tuhan mengatakan, ya, kepada bangsa, hai bangsa Israel, ya, berhentilah berbuat jahat. Mengapa kau harus mati? Nah, ini ditekankan Allah pada saat, ya, bangsa Israel di pembuangan sampai 70 tahun. Mengapa kamu harus mati? Kata Allah. Nah, seperti yang jelas, ada pesan Allah melalui Yeremia kepada Raja Zedekia, ya, tapi tidak didengar. Tidak didengar. Apa pesan Allah? Katakan kepada Zedekia supaya dia menyerah kepada Babel dan juga perwira-perwiranya. Keluarganya dan perwiranya akan hidup. Ini kata Tuhan, ya. Tuhan mengatakan seperti itu. Tapi begitu disampaikan oleh Yeremia kepada Zedekia, apa jawaban daripada Zedekia? Wah,
Apa kata dunia? Saya raja. Kok menyerah kepada bangsa Babel? Nah, nanti orang-orang saya yang sudah berada di Babel, dia bisa menghina saya. Apalagi orang itu pergi karena misalnya melarikan diri, ya, bergabung dengan Babel. Nanti saya bisa dihina. Oh, saya bisa diledek. Jadi dia melihat masih jabatan raja, kedudukan, ya, kehormatan, masih mengandalkan kehormatan. Padahal Allah sudah memikirkan mati atau hidup. Nah, itulah karena Allah tidak mau kematian bangsa Israel, tidak mau mati. Di sini dikatakan, ya, ingin hidup, meninggalkan dosa-dosanya. Disampaikan oleh Yeremia pesan itu, tidak menerima. Disampaikan. Walaupun disampaikan oleh Yeremia, itu tidak akan terjadi. Kau akan dihina, kau akan dimaki-maki oleh orang yang melarikan diri dari Yehuda atau Israel kepada Babel. Tidak. Mereka tidak. Itu tidak akan terjadi, sudah dikatakan seperti itu. Tapi Zedekia tetap tidak mau, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, bangsa Babel, Nebukadnezar, ya, Kasdim menyerang. Akhirnya terbirit-birit dia lari pada malam hari ke Rama dari Yehuda. Dibawa anaknya, dibawa perwiranya banyak, lari. Dikejar oleh Nebukadnezar. Nah, begitu bekejar, ditangkap, dibawa ke Nebukadnezar, dibawa oleh tentara-tentara Kasdim itu. Begitu dibawa sampai di depan Nebukadnezar, apa yang terjadi? Anaknya dikumpulkan semua, anaknya Zedekia. Sembelih semua anaknya, disembelih semua anaknya, dibunuh, mati. Apakah kita katakan, wah ini tidak ditolong oleh Allah? Oh tidak, Allah sudah memberikan aba-aba, tapi tidak mendengar, ya. Terus mau apa? Ya, mau apa? Akhirnya anaknya semua mati di depan matanya, dibunuh oleh Nebukadnezar. Kemudian perwira-perwiranya juga semua ini aku dibunuh semua di sana, mati semua. Zedekia memang tidak dibunuh, tapi matanya dicongkel dua-duanya. Mata Zedekia dicongkel, dan dia diikat pakai rantai, ditali, ya, masukin dalam penjara. Coba begitu ngerinya. Maka penderitaan sampai 70 tahun Tuhan membiarkan menderita mereka, ya. Itu karena kekerasan mereka, karena tidak menurut, menyembah berhala. Ada pesan-pesan dari Nabi tidak didengar, ya. Itu terjadi. Nah, jadi sekarang tadi kita lihat di sini dalam doa, ya. Kita mengakui kedaulatan Tuhan. Kita berdoa bukan hanya sekedar dengan permohonan, tetapi katanya adalah pengakuan akan kedaulatan Tuhan Allah dan keinginan untuk hidup dalam kehendaknya. Jadi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Itu yang jelas yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang apa, ya, pesan moral dari perikop ini? Pesan moralnya adalah hubungan yang intim dengan Tuhan dalam berdoa. Hanya melalui doa kita berhubungan intim dengan Tuhan. Nah, kemudian di sini kita berdoa bukan supaya didengar oleh Tuhan, tetapi kitalah yang harus mengerti apa jawaban Tuhan tentang doa kita. Inilah pesan moral daripada perikop ini. Nah, sekarang dari hal doa yang disampaikan kepada Tuhan, bagaimana penjabarannya? Pertanyaan bagi kita, apa pentingnya penghormatan terhadap, ya, nama Allah dalam kehidupan sehari-hari? Apa pentingnya, ya, kita mengatakan menghargai nama Tuhan Allah, ya, dikuduskanlah namamu.
kalau kita lihat dalam Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan ialah menara yang kuat orang yang benar, ya. Kemudian berlari kepadanya menjadi selamat. Nah, ini dasarnya. Jadi nama Tuhan itu sebagai mercusuar bagi kita, ya, yang kuat, menara yang kuat, dan kita berlari kepadanya, kita akan selamat. Nah, inilah pentingnya kita nama betul. Nah, kemudian betapa pentingnya nama Tuhan dalam, ya, memberikan perlindungan dan keselamatan. Nah, kemudian menghormati nama Tuhan berarti mengakui kekuatan dan kasih-Nya yang telah melindungi dan membimbing umat-Nya. Jadi dengan mengingat nama Tuhan, kita ingat akan kasih-Nya. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi dengan mengingat nama Tuhan, kita langsung mengacu kepada kedaulatannya dan kasih-Nya yang bisa menolong kita. Maka kita wajib menyebut nama Tuhan dalam doa, memuliakan nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Artinya kembali kita renungkan bahwa Dialah segala-galanya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apa saja langkah-langkah yang bisa diambil untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan? Bagaimana langkah? Nah, Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, saya menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah sejati. Jadi langkah mempersembahkan, ya, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Nah, kemudian yang kedua dikatakan, jangan kamu serupa dengan dunia, tapi berubahlah, ya, dengan pikiranmu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk dan yang berkenaan kepada Tuhan, sehingga sempurna. Nah, itulah cara kita untuk memahami kehendak Allah. Nah, kemudian apa langkah-langkah kita dalam menjalankan doa tersebut? Apa langkah kita? Nah, langkah-langkah kita dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi, ya, dan Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Jadi berdoa, ya, dalam kesunyian kita dapat lebih fokus dan tertuju kepada Tuhan, dan tidak ada rintangan kita dengan bukan berdoa seperti orang lain, berdoa sebesar-besarnya supaya didengar orang, bukan. Itu bukan seperti itu kita berdoa. Atau kita lihat setiap jam 4 pagi 5 kali berdoa sehari itu kedengaran dan bahkan mengganggu semua kita. Tuhan mengatakan, tutup kamarmu, kunci, berdoalah kusuk dengan Tuhan. Kalau kita dengan kesendirian, semua apa yang unek-unek kita utarakan, maka Tuhan akan menjawab. Inilah dalam perikop hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, ya.
Bacaan pagi Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Gembala dan malaikat. Nah, di sini gembala diingatkan oleh malaikat jangan takut, dan gembala menjadi pilihan Tuhan dalam berita firman Tuhan. Kemudian gembala setelah melihat Yesus, mereka memberitakan kepada semua orang. Kenapa kepada gembala disampaikan berita kabar baik itu? Ya, mungkin ini karena gembala itu adalah tulus, ya. Dia tidak berpikir macam-macam karena dia hanya antara hubungan domba dan gembala. Bagaimana supaya dombanya tidak terganggu, makan enak, ya, dan juga terhindar dari serangan-serangan binatang buas. Nah, jadi gembala itu pikirannya itu sangat-sangat tulus, ya. Tulus mencintai dombanya dan juga hatinya. Maka Tuhan memberikan berita itu kepada gembala. Dan gembala itu akan dipakai Tuhan untuk bercerita. Karena kenapa? Dengan gembala banyak hubungannya dengan orang-orang. Dia akan menceritakan, wah, Raja Damai sudah lahir. Sudah jelas. Itulah makanya malaikat, ya, Tuhan mengatakan kepada para gembala. Dan setelah gembala itu melihat Yesus, mereka bersuka cita dan bercerita dan menyampaikan berita itu kepada semua orang. Coba, itulah hebatnya gembala, ya. Ya, mungkin karena Daud adalah gembala, ya, maka keturunannya lahir Yesus, ya, juga gembala juga yang pertama mendengar berita itu. Ya, tapi itu hanya sebagai hubungan emosional saja, ya, karena Daud adalah dari gembala diangkat menjadi raja. Dan ini pun gembala diberikan kesempatan untuk melihat bayi yang lahir itu, yaitu Yesus. Apa makna dan pesan moral daripada masalah ini? Kita lihat. Makna perikop ini, ya, menggambarkan bahwa momen yang luar biasa ketika para gembala mendapatkan kabar baik tentang kelahiran Yesus Kristus. Para gembala sangat gembira dan bersuka cita. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Pujilah Tuhan. Tuh. Itulah hebatnya gembala. Langsung memuji dan memuliakan Allah. Karena semua yang didengar mereka, ya, dan melihat kejadian dan kenyataan yang disaksikan mereka sendiri. Langsung melihat bayi lahir di palungan, di kandang domba di Betlehem. Mereka pulang dengan sangat gembira. Kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Kemudian peristiwa ini menekankan pentingnya berbagi kabar baik dan, ya, menjadikan perjalanan spiritual sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya, ya, peristiwa ini, kita diingatkan untuk berbagi kabar baik itu kepada semua orang. Bukan berbagi kabar baik, bukan berbagi kabar yang misalnya menyinggung orang atau yang tidak, tapi kabar baik, sukacita, damai sejahtera, ya. Damai sejahtera. Karena dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, orang yang membawa damai itu merupakan anak-anak Allah. Jadi barang siapa membawa damai sebagai anak Allah. Nah, kaum gembala ini juga memberitakan kabar baik itu, mereka yang sebagai anak Allah. Nah, kemudian dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, ya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu sama dengan menipu diri sendiri. Nah, ini 1 bulan penuh dalam bulan September, ya, yang kita bahas. Dan saya bikin serinya dari seri 245 sampai 274. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar.
Sebab kalau bukan demikian, kita sama dengan menipu diri sendiri. Inilah pesan moral dari perikop ini. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan pagi ya. Bacaan pagi diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai 6. Nah, ini adalah merupakan pengalaman Paulus ya. Karena dia menyadari bahwa dalam pemberitaan firman Tuhan tidak bisa membuat sama rata kepada semua orang. Tapi ada barier-barier yang perlu dijaga. Artinya jangan sampai menyinggung orang. Orang yang belum tahan, artinya belum dewasa, tentu diberikan dengan yang sesuai. Nah, kemudian kita lihat ya, siapakah yang menjadikan saudara lebih dari orang lain? Bukankah segala sesuatu saudara terima dari Allah? Jadi mengapa mau ya menyombongkan diri? Karena semua itu, jadi kita dalam pemberitaan firman Tuhan jangan ada kesombongan rohani. Ya, seolah-olah yang lain tidak mengerti langsung kita blame. Jangan. Ini yang mau dikatakan oleh Paulus. Nah, kemudian apa kira-kira makna dari perikop ini? Nah, kita diajarkan tentang pentingnya memahami peran masing-masing dalam pembangunan gereja dan karya Allah. Nah, ayat ini menekankan bahwa meskipun ada berbagai ya pelayan dan pengkhotbah yang menjadi ya hebat, semua itu adalah alat yang digunakan Tuhan untuk mencapai tugas daripada Tuhan. Jadi semua pengkhotbah pelayan itu jangan menyombongkan diri. Dia adalah sebagai alat penyambung dari Tuhan Allah, sebagai imam. Ini yang diingatkan oleh Paulus. Jangan menyombongkan diri, karena itu semua adalah kehendak Allah. Paulus menjelaskan bahwa dirinya dan Apolos ya, memiliki peran yang berbeda. Jadi Paulus menanam, Apolos merawat, tetapi Tuhan yang membuat jadinya. Yang menjadikannya adalah Tuhan. Jadi peran ini harus masing-masing mempunyai porsi tersendiri. Sebagai menanam dengan baik. Dan yang merawatlah dengan baik. Jadi Paulus adalah sebagai pendiri jemaat di Korintus, Filipi, ya, Tesalonik, dan apa yang ditanam di sana itu dipelihara oleh Apolos atau dipupuk, ya, di-manage dengan baik. Tetapi tetap Tuhanlah yang menjadikan semuanya. Nah, apa pesan moral perikop ini? Perikop ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan pentingnya ya memahami bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan dan saling melengkapi. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan dan saling melengkapi. Nah, kita harus selalu care atau peduli pada peran masing-masing dalam komunikasi iman. Ketika mengucapkan atau mengadakan pelayanan, iman menjadi dasar bahwa setiap tindakan sekecil apapun memiliki kontribusi yang berarti dalam rencana Tuhan. Nah, tetap rendah hati. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang kita dengar hari ini semakin menguatkan iman percaya kita dan kita berada pada diri kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati.